Kayaknya kita semua pernah punya guru kan? Tapi coba deh kita pikirin lagi. Apa sih yang bedain orang yang cuma ngajar sama seorang guru yang bener-bener guru? Ternyata jawabannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Ada dunia etika dan tanggung jawab profesional yang, wah, gede banget. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering kita dengar nih. Ah, gampang lah jadi guru, semua orang juga bisa. Yakin? Emang bener ya kayak gitu? Apa sekedar bisa ngajar itu udah cukup buat jadi guru profesional? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Coba deh lihat ini, manis banget kan? Seorang kakak lagi sabar banget ngajarin adiknya baca. Ini jelas, ini adalah aktivitas mengajar, momen yang penting banget dalam keluarga. Atau mungkin yang ini lebih dekat sama pengalaman kita ya, seorang ibu yang nemenin anaknya ngerjain PR malam-malam. Ini juga kan intinya mengajar, dan perannya wah krusial banget. Terus ada juga nih mahasiswa yang ngasih les privat. Mereka kan jelas banget ya transfer ilmu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua kegiatan yang mulia ini, ngajarin adik, bantuin anak ngerjain PR, ngasih les, otomatis bikin mereka jadi guru profesional? Nah, disinilah letak perbedaan kuncinya. Oke, ini dia titik pentingnya. Kita bakal bedah apa bedanya mengajar sebagai sebuah kegiatan biasa dan guru sebagai sebuah profesi. Guru itu profesi, bukan sekedar pekerjaan. Dengerin lagi deh, ini bukan cuma main-main kata loh, ini pernyataan yang fundamental banget. Artinya, jadi guru itu bukan cuma soal datang jam 7, pulang jam 2. Bukan. Ini soal komitmen, soal standar profesional. Terus, apa sih yang bikin guru itu jadi sebuah profesi? Nah, ini dia jawabannya. Pertama, ada payung hukumnya yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi ini diakui negara. Terus, butuh keahlian khusus dan pendidikan profesi, jadi nggak bisa sembarangan orang. Ada juga kode etiknya loh, sama kayak dokter atau pengacara, yang harus ditaati. Mereka juga punya organisasi profesi, contohnya PGRI. Dan yang paling penting, ini semua butuh komitmen jangka panjang, bukan kerjaan sementara. Dan untuk jadi profesional sejati, ada 4 pilar kompetensi utama yang wajib dikuasai. Angka 4 ini kunci banget. Ini fondasi yang membedakan guru profesional dengan orang yang cuma sekadar bisa ngajar. Nah, ini dia keempatnya. Pertama, pedagogik. Ini soal gimana cara ngajar yang benar, bukan asal ceramah. Kedua, kepribadian. Ini soal jadi teladan yang baik. Ketiga, sosial. Maksudnya harus jago komunikasi sama murid, orang tua, bahkan masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, profesional. Artinya gurunya sendiri nggak boleh berhenti belajar. Lihat kan, semuanya nyambung, nggak bisa dipisah-pisahin. Tapi, jago ngajar dan pintar aja tuh ternyata belum cukup. Seorang guru itu butuh yang namanya kompas moral. Semacam panduan etika yang jadi penunjuk arah buat setiap keputusan yang dia ambil, baik di dalam maupun di luar kelas. Oke, yang pertama kita lihat dari sudut pandang deontologinya Immanuel Kant. Ribet ya namanya, tapi intinya simpel kok. Ini soal kewajiban. Guru yang profesional itu ngajar sungguh-sungguh bukan karena pengen dapat pujian atau takut kena marah, bukan. Tapi karena ya itu memang kewajibannya. Mendidik itu tugas moral yang udah nempel di profesinya. Titik, nggak ada tapi-tapian. Selanjutnya, ada etika kebajikan dari Aristoteles. Nah, kalau Kant tadi fokus ke apa yang harus dilakukan, Aristoteles ini fokusnya ke kamu itu orang yang seperti apa. Jadi, guru itu bukan cuma harus berbuat adil, tapi dia memang harus menjadi pribadi yang adil. Sabar, jujur, berintegritas, itu semua bukan cuma tindakan sesaat, tapi karakter yang udah jadi bagian dari dirinya. Dan yang ketiga, ada utilitarianisme. Kalau yang ini fokusnya ke dampak atau hasil akhir. Guru yang pakai prinsip ini, sebelum ngasih tugas yang super susah, dia bakal mikir dulu, ini beneran bakal bikin sebagian besar murid jadi pintar, atau malah bikin mereka stres semua? Tujuannya selalu satu, gimana caranya biar tindakan kita menghasilkan kebaikan paling besar buat murid-murid. Oke, jadi kita udah punya 3 pilar etika, kewajiban, karakter, dan dampak. Nah, kira-kira di mana sih ketiga pilar ini diuji habis-habisan? Jawabannya ada di momen yang paling krusial. Betul sekali, waktu ngajar anak-anak SD. Kenapa di sini tanggung jawabnya jadi lebih besar? Karena di usia segitu, pikiran mereka itu kayak spons super.
nyerap apa aja tanpa filter. Buat mereka, guru itu bukan cuma orang yang ngajarin ABC, tapi cetak biru, blueprint tentang gimana caranya jadi manusia yang baik. Setiap kata, setiap tindakan guru itu bakal jadi fondasi karakter mereka seumur hidup. Perbedaan cara berpikirnya kelihatan banget deh di sini. Respon biasa gimana? Ada murid nakal? Ya langsung dimarahin. Beres. Tapi respon profesional, dia nggak berhenti di situ. Dia bakal cari tahu, ini anak kenapa ya kok nakal? Ada apa di baliknya? Dia cari akarnya. Atau pas ada murid nyontek. Bukan cuma dipermalukan, tapi momen itu dijadiin pelajaran buat ngebangun kejujuran. Fokusnya bukan lagi ke masalah saat itu juga, tapi ke pembentukan karakter buat masa depan. Oke, kita udah lihat semuanya ya, mulai dari syarat profesi, 4 kompetensi, sampai kompas moral. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Jadi apa sih intinya? Apa esensi dari semua ini? Jawabannya mungkin kedengeran simple, tapi dalam banget. Semua aturan, semua teori, semua kompetensi yang tadi kita bahas itu, muaranya cuma ke satu hal, teladan. Karena pada akhirnya, menjadi guru itu bukan tentang apa yang kamu ajarkan dari buku teks, tapi tentang siapa dirimu saat berdiri di depan murid-muridmu. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah semua orang bisa ngajar? Bukan itu. Pertanyaan yang sesungguhnya, setelah kita tahu semua ini, jauh lebih personal, jauh lebih nusuk ke dalam diri. Pertanyaannya untuk kita semua, siapkah kita untuk menjadi seorang teladan?